Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya turun. Saya gak enak kayaknya di sana sendirian. Loneliness kesepian, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Usmasi Munantari dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati para orang tua hebat yang hadir di sini, dan yang kita banggakan semuanya, anak-anak siswa kelas 9 MTSN Bangkalan. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, luar biasa, saya senang sekali bisa datang ke Bangkalan. Saya tadi berangkat setengah 6, Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya telat. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu keterlambatan saya. Kenapa kok saya senang diundang ke sini meskipun jadwalnya berubah-ubah ya, Mbak Ruwaida? Karena saya sebenarnya juga, meskipun saya tinggal di Malang, saya juga putra orang Madura. Abah saya itu asli orang Madura, Madura Sumenep. Umi saya itu dari keluarga Sidogiri, yang katanya itu asal usulnya masih ada darah keturunan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi sebenarnya darahnya tuh kental banget, darah Madura. Cuman karena gak terbiasa pakai bahasa Madura, gak bisa bahasa Madura. Cuman saya ngerti orang bahasa Madura, saya paham. Cuman karena gak terbiasa mengucapkan bahasa Madura, jadi agak kaku. Tapi kalau diajak ngomong itu masih bisa. Kalau mengerti, pasti mengerti. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Komite, Bapak Kepala Madrasah yang ada menyisipkan bahasa Madura, saya ngerti sekali. Makanya ibu senyum-senyum. Senyum artinya ngerti, bukan senyum artinya nggak ngerti, Bapak Ibu. Nah, terima kasih sudah disampaikan, dikenalkan Mbak Ruwaida. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari sekian banyak aktivitas yang saya lakukan, sebenarnya aktivitas yang paling saya suka itu yang menjadi istri dan menjadi ibu dari anak-anak saya. Tolong dibesarkan itu Bapak Ibu, itu anak saya 4 orang. Usia saya sekarang sudah 50 tahun dan saya punya 4 orang anak. Dulu nikahnya telat, jadi baru nikah umur 30, umur 34 baru punya anak pertama. Jadi usia 50 saya masih punya anak usia 4 tahun. Wadarullah, Masya Allah, kemarin usia 46 saya melahirkan lagi, Bu. Berkahnya COVID. Ternyata COVID itu memberikan berkah untuk saya. Jadi saya masih punya anak umur 4 tahun, meskipun sekarang usia saya sudah 50 tahun. 3 orang anak saya, alhamdulillah, semuanya adalah para menghafal Al-Quran. Karena memang visi-misi di keluarga kami adalah menjadikan mereka mencintai Al-Quran. Mau menjadi apapun mereka terserah, Quran tidak bisa dinipu. Dan itu sudah kami propose dari awal, kami program dari awal, mulai dari proses kehamilan, sehingga kemudian anak-anak tidak merasa berat ketika mereka kami minta. Sebenarnya kami minta, tapi mereka tidak sadar kalau kami meminta mereka untuk menghafalkan Al-Quran. Kami munculkan rasa cinta kepada Al-Quran. Dan tadi benar yang tadi disampaikan oleh Bapak Kamal, memang tidak mudah. Karena tidak mudah, makanya perlu belajar. Gak berhenti Bapak Ibu kita belajar itu jadi orang tua. Apalagi kemudian anak-anak kita eranya sudah berbeda dengan kita. Seperti saya, ini Gen Z, Gen X, Gen X. Itu berbeda sekali dengan anak-anak sekarang, anak-anak milenial ini. Ciri-ciri mereka sudah sangat berbeda. Itulah makanya kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena kalau kita mendidik sesuai dengan zaman kita, gak nyambung, gak connect. Maka definitif kita harus selalu belajar. Kalau kita gak belajar Bapak Ibu, anak-anak gak akan mendengarkan kita.
kita nggak akan bisa mengikat hati mereka. Apapun yang kita katakan, masuk sini, keluar ke sini. Kenapa? Karena hatinya belum kita ikat. Kalau kita sudah bisa mengikat hatinya, maka apapun yang keluar dari lisan orang tuanya akan menjadi sebuah hikmah untuk anak-anak, akan dikerjakan oleh anak-anak. Dalam kesempatan ini, saya diminta untuk menyampaikan tentang membentuk karakter Islami pada anak-anak di era pada generasi milenial. Saya bikin judulnya agak sedikit berbeda meskipun bersinggungan. Judulnya adalah Upgrade Your Character, Upgrade Your Success. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan kesuksesan, tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Karena kita adalah manusia beragama. Dan mungkin kita hanya menginginkan sukses di dunia. It's not worth it. Gak ngaruh sama sekali. Sia-sia kalau cuma suksesnya di dunia, tapi di akhirat nanti kita dipanggang di neraka. Maka yang ingin kita sampaikan, yang ingin diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, yang ingin diajarkan oleh guru kepada anak-anak, adalah mengantarkan mereka menjadi orang yang sukses, tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Maka kemudian saya membuat judul yang sedikit agak berbeda dari ini, Upgrade Your Success, Upgrade Your Character, Upgrade Your Future. Di sini anak-anak semua pasti punya HP. Ada kayak nggak punya HP? Punya HP semua kan? Ya, orang Bangkalan kaya-kaya, sultan-sultan orang Bangkalan. Ada yang HP-nya Samsung, Bapak Ibu mungkin? Ada mungkin ya. Jadi lanjut tadi, Bapak? Tadi? Ya, berarti kenal dong dengan ini. Ini namanya Lee Yeon Hyung. Dia adalah pewaris pemilik kerajaan Samsung. Orangnya masih muda, pinter, cantik. Tapi sayang kekayaannya luar biasa. Total kekayaannya dia, si Lee Yeon Hyung ini ditaksir sekitar 340 triliun, 300-400 triliun. Saya nggak bayangkan uang segitu itu kayak apa. 300-400 triliun. Mungkin kalau kita nggak akan pernah habis dia untuk 7 turunan anak-anak kita. Kaya, pinter, cantik. Tapi unfortunately, sayangnya di usia 26 tahun dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia bunuh diri. Kasus serupa sebenarnya banyak di dunia. Kaya, pintar, populer, tapi mati bunuh diri. Ada yang namanya miliuner orang terkaya di Jerman, namanya Adolf Merkel, itu juga bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Kereta api jalan, Bapak Ibu langsung diancam, yo ancur, ancor bisa telur katanya. Kemudian orang terkaya di Rusia juga begitu, Sofian, dia juga bunuh diri. Artinya ternyata, boleh nggak kalau saya menyimpulkan, lanjut? Boleh nggak kalau kemudian saya menyimpulkan bahwa uang itu bukan syarat kebahagiaan? Sepakat betul? Sepakat? Iya, benar. Sepakat. Coba saya cek yang cewek-cewek. Mbak, saya pengen tahu Mbak. Mbak, siapa namanya saya? Mbak Atta, atau semua yang ada di sini Mbak Atta mewakili. Kalau misalnya saya adalah umiknya Mbak Atta, saya mau menjodohkan Mbak Atta dengan pilihan saya. Ada 2 pilihan laki-laki yang berkualitas, ganteng, pinter, solid, baik pokoknya. Gantengnya kayak gini, aja Pak. Yang satunya sebelah sana, yang satunya sebelah sini. Itu Gus Asmi semua Bu, memang. Artinya gantengnya setara. Udah pinter, ganteng, baik, solid. Yang membedakan hanya satu. Satunya kaya, satunya kere. Mana yang dipilih? Ibu-ibu jawab Pak. Yang dipilih kaya. Ya memang benar. Memang benar tadi yang disampaikan oleh ibu guru yang ada di sana. Uang memang tidak menjadi syarat, tidak selalu menjadi syarat kebahagiaan.
Sangat bergantung kepada lanjutannya, bergantung kepada siapa yang menggunakan dan untuk apa digunakan. Uang itu kalau dipegang oleh orang yang baik, kemudian digunakan untuk memberikan kemaslahatan, kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya tapi banyak orang, maka uang itu akan mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau uang itu digunakan untuk memanipulasi orang, menyakiti orang, mengkotoh orang, maka pada akhirnya entah titik mana uang itu akan membawa ke kehancuran untuk dia. Uang itu adalah tools, Bapak Ibu, sama dengan HP. HP itu gak bisa nyalakan HP kita. HP itu yang salah yang menggunakan. Kalau yang menggunakan HP itu digunakan untuk nonton film pornografi, yang jelas akan merugikan dia, merusak masa depannya. Tapi kalau HP itu digunakan untuk mencari ilmu, scroll apa itu namanya, tausiah, maka HP itu akan memberikan kemanfaatan hidup orang. Maka uang sama dengan HP, tools, alat. Maka kita orang muslim tidak boleh anti dengan uang. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak sekali dorongan yang berisi dorongan orang muslim itu harus sugih, kaya. Kenapa? Dan gimana kalau orang dalam Islam ibadah kita banyak menggunakan uang? Sedekah, infak, kemudian apa lagi? Zakat, apa lagi? Haji, apalagi haji sekarang 94 ya. 94 semakin. Kalau untuk orang cuma izin itu 94. Umroh, semuanya membutuhkan uang. Makanya orang muslim jangan anti dengan uang. Jangan pernah saya pengen menjadi orang yang tawadhu, waro itu hati. Tapi ini genggaman uangnya harus banyak. Waro itu tidak hati. Jadi kita genggam dunia kita kan, kita orang muslim harusnya kayak gitu. Orang kita genggam uang di tangan kita, materi di tangan kita, dunia di tangan kita, tapi hati kita isi dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu, Bapak Ibu. Itulah yang kemudian tidak ada pada orang-orang yang mati bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak punya agama. Makanya kalau kita berbicara tentang karakter religius itu sangat penting. Kenapa? Karena kesuksesan yang kita inginkan tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Lanjut, maka di sini lanjut. Anak-anak muda semuanya itu harus punya impian yang besar. Anak-anak semua yang ada di sini impiannya harus besar, cita-citanya harus besar. Saya kutip satu quote dari tokoh nasional. Lokasi lahir bisa dimanapun, lokasi mimpi harus di langit. Kenapa? Karena mimpi itu harus besar, anak-anak semua. Jangan mimpinya nanggung. Saya cita-citanya jadi lurah. Kecilitan. Cita-cita jadi presiden, cita-cita jadi rektor, cita-cita jadi menteri, cita-cita jadi mufti, imam masjid besar mana. Karena cita-cita itu akan memberikan energi kepada kita untuk terus berjuang mencapai cita-cita itu. Orang besar, cita-citanya pasti besar. Orang hebat, cita-citanya juga hebat. Maka Anda semuanya yang ada di sini, ayo punya cita-cita. Cita-citanya yang tinggi. Nanti orang tua, para guru, semuanya juga kalian semua bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita itu. Salah satunya kita pelajari di sini ya. Baik, kita harus menyiapkan impian kita, cita-cita kita yang besar. Kemudian kita layakkan diri kita. Kita layakkan diri kita untuk menerima mimpi yang menjadi nyata. Sekarang saya mau tes ini. Sudah punya cita-cita kan? Siswa-siswa SMP bakalan ini. Tolong ini yang dijawab ya. Saya mungkin 2 orang mungkin mewakili laki-laki dan perempuan, siswa laki-laki dan perempuan. Coba saya pengen tahu. Cita-citanya apa? Ingin jadi apa? Lulus dengan nilai berapa? Kuliahnya mau di mana? Kenapa kok kuliah Bu? Kenapa kok nggak SMA? Karena kalau kita cita-cita kita sudah mantap kuliahnya di mana, misalnya saya pengen kuliah di Al-Azhar Mesir, maka SMA yang harus saya ikuti, yang harus saya daftar di situ adalah SMA ini. Karena SMA adalah batu loncatan kalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya pengennya ke UI,
saya pengennya ke UGM. Saya dari UGM, S1 saya dari Darul, karena abah saya menyuruh saya mau pondok. Zaman dulu kan kampus yang ada pondoknya cuma Darul. Jadi saya masuk di Darul, S2 dan S3 saya baru di UGM. Mungkin mau ke Oxford University, mau ke Harvard University, si tinggi, nah, yang tinggi punya cita-cita. Mau kuliah di mana, mau pergi kemana? Ayo jalan-jalan, punya Allah ini luas. Jangan jalan-jalan ke Malang, ke Jeddah. Jalan-jalan kemana, ke luar negeri. Saya kepengen tuh, misalnya ke Mekah, ke Turki, ke Yaman. Bikin cita-cita kan. Punya apa? Saya pengen punya pesantren, saya pengen punya ini, punya mobil Lamborghini. Oke, gak apa-apa. Hafal 30 juz kapan? Kalau gak hafal 30 juz, minimal juz 30. Minimal juz 30. Kita orang muslim, Al-Quran adalah kekuatan kita. Minimal kalau nggak bisa juz 30, juz 30. Ayo saya mau ke depan menjawab. Ayo sharing tentang impiannya. Mbak yang ada di sana mungkin. Ayo, cita-citanya pengen jadi apa? Nanti kita semuanya akan mengamini. Ini berapa orang, ini berapa ribu orang di sini. Insya Allah ada banyak malaikat karena ini adalah majelis ilmu. Nanti semuanya akan mengamini. Ayo Mas, mau jawab? Mbak, mau jawab? Oke, Mbak mau? Mau? Saya? Ayo? Mau Mas? Kita kasih agak malu ya. Yang di sebelah sana mungkin? Enak loh, diamini banyak orang itu luar biasa. Aduh, ayo Pak, sini Pak, sini Pak. Ayo. Ini gak jawab, gak ada yang sama. Cita-citanya mau menjadi lulus dengan nilai A, kuliah di UNED, pergi ke Mesir. Amin. Terus Mau punya pondok pesantren. mau punya pondok, amin, Masya Allah, pengen punya pondok pesantren. Terus kapan mau hafal juz 30 atau juz 30 juz? Umur 25, umur 30? Cita-citanya? Lulus SMA. Lulus SMA, amin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya nak ya. Masya Allah. Kita amin di Bapak Ibu semuanya. Amin ya Rabbal. Sudah saya. Terima kasih ya Mbak. Namanya siapa? Mbak Fiona. Cita-citanya pengen jadi MUA internasional. Sekarang MUA itu kan profesi yang luar biasa Bapak Ibu ya. Orang perempuan itu semuanya pengen cantik ya Bu ya. Makanya MUA itu dibutuhkan di mana-mana. Baik, lanjutkan. Itu impian seperti itu anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya. Kalian semuanya harus punya impian. Bapak Ibu harus membantu anak-anaknya untuk menetapkan impiannya. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mencapai impian, ternyata ada 3 kategori tentang kesuksesan atau orang-orang yang bisa mencapai kesuksesan. Yang pertama, orang yang tidak sukses. Lahir, gak berusaha, mager, sampai mati ya begitu, gak sukses. Hidupnya penuh dengan kekecewaan, frustasi pada kehidupan, sering mengeluh, dan sebagainya. Yang kedua, orang yang sukses tapi sementara. Mau sukses, jatuh. Mau sukses, jatuh, terus kemudian dia menyerah. Atau dia sudah sukses, kemudian dia jatuh, kemudian dia menyerah. Orang yang suksesnya sementara. Yang
ketiga ini yang paling bagus. Orang yang sukses seterusnya. Dia mungkin melewati banyak sekali kegagalan, tapi ketika dia gagal, dia bangkit lagi, dia bangkit lagi, dia bangkit lagi. Sehingga kemudian dia tidak pernah menyerah dengan kegagalan dan akhirnya mencapai sukses seterusnya. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya, yang memberikan pengaruh pada tiga kelompok itu, yang membedakan tiga kelompok itu adalah karakter. Makanya betul sekali kalau sekarang kita berbicara tentang karakter. Karakter apa? Karakter orang sukses. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pengen anak-anaknya sukses, tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Lanjut. Karakter itu apa sih? Karakter itu sifat, seperangkat sifat, adab, akhlak yang kemudian menetap dalam diri kita, yang kemudian akan memproyeksikan, mencerminkan diri kita. Karakter itu harus dibangun, dirawat, dipupuk. Karena sebenarnya kita memiliki potensi, memiliki karakter yang baik. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, hadis qudsi. Semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, membawa potensi kebaikan. Artinya semuanya sudah diberikan karakter baik. Cuma perlu dimunculkan Bapak Ibu. Yang bertugas memunculkan siapa? Ya Bapak Ibu, terutama orang tua. Dan kemudian dibantu oleh para guru. Kalau karakter religius adalah karakter yang didasarkan kepada nilai-nilai agama, didasarkan kepada niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang karakter orang sukses. Yang pertama, kalau kita pengen sukses dunia akhirat, saya mengatakan jalurnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama jalur akhirat, yang kedua jalur bumi. Jalur langit dan jalur bumi. Maaf, ada dua jalur kalau kita pengen menjadi orang yang sukses. Jalur langit dan jalur bumi. Saya sampaikan dulu yang jalur langit. Apa jalur langit? Taqarrub ilallah. Ini gak bisa dinego. Kita dekat dengan Allah. Kalau kemudian Anda semuanya belajar, melakukan apapun, diniatkan untuk taat kepada Allah, taat pada perintah Allah, maka yang semua yang kalian lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Kita menghadirkan Allah dalam belajar kita, menghadirkan Allah dalam apapun yang kita lakukan, maka kita nggak akan pernah lelah. Maka kemudian ada kata-kata yang sering saya kutip, lelahmu menjadi lillah. Lelahmu menjadi lillah. Karena apapun yang kita lakukan, Allah kita hadirkan di sini. Kita lagi makan bukan untuk kita, tapi kita niatkan saya makan karena saya memang sama Allah diperintahkan untuk menjaga fisik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makan kita selain menyehatkan kita juga membawa nilai pahala. Dan menurut Allah, apapun yang kalian lakukan, anak-anak semuanya diusahakan untuk menghadirkan Allah di situ. Jadikan Allah sebagai penolong kalian. Jadikan Allah dalam setiap perilaku kalian. Belajar itu kan sebenarnya untuk kita. Tapi kalau kita niatkan itu untuk taat kepada Allah, karena perintah Quran yang pertama adalah iqra. Belajar, baca. Ketika kita belajar, kita sebenarnya sedang melaksanakan perintah Allah itu. Ketika kita masukkan niat untuk taat kepada Allah, belajar, maka belajar kita akan mendatangkan pahala. Dan pahalanya gak kaleng-kaleng kalau dari Allah, Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Apapun yang kita lakukan, belajar 700 kali lipat kepada Allah. Jadikan Allah sebagai dalam setiap kegiatan kalian. Jadikan Allah sebagai penolong kalian. Jadikan doa sebagai pusaka kalian. Jangan pernah mempercayai melakukan segala sesuatu hanya mengandalkan kepercayaan diri, kesombongan. Tapi kita harus memasukkan di dalam pikiran kita keyakinan, kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang maha perkasa, maha besar, maha memiliki, maha memberi. Harus banyak doa saya. Dan ini juga menjadi tugas Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu kan gak mungkin anaknya gak mau anaknya gak sukses. Maka kita bantu anak-anak kita itu bisa menjadi sukses dunia akhirat. Kita nangis kepada Allah, kita ngerayu Allah agar anak-anak kita berada di track yang benar, di jalan yang benar, agar
tugas orang tua, nggak cuma tugas anak-anak, ini juga tugas orang guru. Bapak Ibu yang selama ini saya lakukan, kalau anak saya berangkat ke sekolah, baik anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, semuanya bawa sepeda motor, saya ikuti keluar satu persatu. Ketika mereka keluar, saya bacakan ketika mereka pergi, saya bacakan Fatihah dan sholawat untuk mereka. Saya bacakan Fatihah dan sholawat untuk mereka, dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan dia. Saya sebut anak saya, nama anak saya, mudahkan dia untuk menapak jalan kesuksesan yang Engkau ridhoi. Lindungi ya Allah, lindungi. Anak 1 berangkat doa begitu, anak kedua berangkat doa begitu, anak ketiga berangkat doa begitu. Kadang-kadang kalau saya masih goreng, akhirnya jangan dia sampai masuk sini, keluar. Kenapa? Sampai badannya tidak terlihat oleh saya. Baru saya berdoa, baca Al-Fatihah, baca sholat itu Masya Allah luar biasa. Kemudian ketika mau tidur, ayo Bapak Ibu berdoa untuk anak-anak kita. Mungkin kita tadi di siang hari marah kepada mereka. Padahal kita marah pada anak kita. Pada saat kita marah pada anak kita, bukankah Allah juga marah pada anak kita? Maka di malam hari sebelum tidur, jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah untuk anak kita. Ya Allah, meskipun hari ini aku marah kepada anakku, aku ngomel kepada dia, aku bentak dia, tapi aku sebenarnya hatiku ridho kepada mereka. Sebut namanya satu persatu. Dan tolong ya Allah, ridhoi mereka karena ridhomu kepada mereka. Orang tua harus berjuang Bapak Ibu. Kita nggak cuma bisa nuntut anak-anak kita. Kita pengen anak-anak kita sukses, tapi kita sendiri nggak mau berjuang. Nonsense. It's not make sense katanya mahasiswa. Tak perlu film. Lanjut. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya, menurut saya resolusi terbaik 2024, apalagi sekarang 1 jauh. Resolusi terbaik 2024 adalah apa? Semakin dekat kepada Allah. Kita berusaha semakin dekat kepada Allah. Ada satu kisah yang bisa kita jadikan sebagai tamsilan contoh. Siapa? Zulaikha Nabi Yusuf. Tahu ceritanya? Dulu resolusinya Zulaikha itu berusaha mendekati, mepet sama Nabi Yusuf. Kenyataannya apa? Kenyataannya Nabi Yusuf jauh dari dia. Tapi kemudian dia mengganti resolusinya, mengganti strateginya dengan mendekati Allah. Dan ternyata Allah memberikan jalan kemudahan. Bunda Zulaikha menjadi dekat dan sangat dekat dengan Nabi Yusuf. Makanya anak-anak semuanya dekat sama Allah. Dekat, saya ajarkan itu kepada anak-anak saya. Jangan pernah kering lisan kita dengan zikir. Zikir yang paling saya suka itu sholat. Karena sholat itu tidak pernah tertolak sama Allah. Meskipun hati kita tidak pernah tertolak. Allah cinta sekali pada mereka yang bersolat. Sallallahu Muhammad. Diberikan kebaikan 10 kali. Bayangkan kalau kita setiap hari sholat, kan gak mungkin kita celaka karena sama Allah sudah dilindungi dengan berbagai macam kebaikan. Maka cerdaslah berpikir anak-anak semuanya. Kalau kita tidak bisa istiqomah dengan zikir-zikir yang panjang dan sebagainya, cari yang mudah-mudah tapi kita istiqomah. Ya, lanjut. Yang kedua, temukan potensi. Ini gak bisa tidak anak-anak semua dari anak. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan bakatnya, maka kita
model sukses dari Profesor Lokal bin Syahar itu, dia menyebutnya sebagai tungkul panggilan sejati, panggilan nurani. Dia adalah orang profesor ilmuwan dari Harvard University. Ada 3 hal. Kerjakan yang kalian suka. Kerjakan yang disuka. Tahu nggak apa yang disukai masing-masing anak-anak? Tahu? Saya suka ini bu, saya suka ini bu. Bapak ibu juga harus tahu sukanya apa. Nanti kalau misalnya, jadi sekarang anak-anak milenial yang keren yang sukses ini nggak boleh kalau ada pertanyaan jawabannya terserah. Terserah itu bukan jawaban orang sukses. Jadi tunjukkan maunya apa, sukanya apa, tunjukkan. Misalnya kita ajak makan, mau makan apa? Terserah. Ada menu terserah. Nanti dicarikan suami, dicarikan istri, terserah. Aduh. Temukan potensi. Dengan cara apa? Kerjakan yang kalian suka. Kenapa sih kok harus yang disuka? Itu bukan apa yang kita suka. Kalau suatu saat nanti hati kita lagi down, kita lagi frustasi, kita bisa kembali ke sumber semangat kita, yaitu sesuatu yang kita suka. Misalnya, saya suka yaitu nyanyi. Lagi stres nyanyi yomes, nanti semangat kan? Karena itu yang kalian suka dan itu akan membuat hati kita menjadi lebih semangat. Masing-masing karya anak-anak semuanya harus tahu apa yang disuka. Bikin list 1, 2, 3, 4, 5 yang disuka dari yang paling disuka sampai mungkin 5 hal. Jadi kalau kalian lagi stres, kalau kalian lagi kecewa, kalau kalian lagi drop zone, lagi down, kembali ke sumber semangat kalian. Yang kalian suka adalah menjadi sumber semangat kalian. Paham ya? Yang kedua, kerjakan apa yang kalian mampu, yang kalian kuasai, yang kalian ahli. Ini yang disebut sebagai bakat. Dan ini tugas Bapak Ibu guru, tugas orang tua untuk menemukan bakat anak-anak. Tolong bantu Bapak Ibu, anak-anak jadikan untuk menemukan bakatnya. Hadiah, salah satu hadiah terbesar orang tua kepada anak adalah menemukan bakat anaknya dan mengembangkannya. Jangan dipelenter. Jangan dipelenter. Allah sudah memberikan bakat pada masing-masing anak sesuai dengan maunya Allah. Kita jangan melawan Allah. Kalau Allah kasih bakat ke anak kita, misalnya sepak bola, mau disuruh jadi dokter, ya bisa. Tapi jangan pintar bu, matematikanya itu bagus. Oke, mungkin dia bagus, tapi itu dia tidak suka. Ketika dia tidak suka, maka dia tidak akan pernah menjadi ahli. Kenapa? Melakukan itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dia. Melakukan sesuatu yang tidak kita suka itu, masya Allah bu, capek. Capek bukan? Capek. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka, itu energi psikologis kita keluarkan sangat banyak. Lelah kita secara psikologis. Kita tidak akan bisa jadi orang yang bahagia. Kalau kita nggak bahagia, kita tidak bisa membahagiakan orang, Bapak Ibu. Tidak bisa. Kalau jenengan tidak bahagia, jenengan tidak bisa membahagiakan orang lain. Itu sudah sunatullah. Karena katanya Sayyidina Ali, kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak mempunyainya. Kita tidak bahagia, kita tidak bisa membahagiakan orang. Percayalah. Karena kita nggak punya itu di sini. Makanya kalau saya ada orang nyinyir itu saya bilang, ya Allah kasih nggak bahagia banget sih hidupnya. Kalau ada orang yang nyinyirin kita, kalau kita tidak ganggu dia gampang. Aduh, insya Allah kasihan deh loh, kasihan deh loh. Kok gak bahagia banget sih hidup? Karena apa yang keluar dan dia adalah apa yang dia miliki. Maka bahagialah, 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 bahagialah. Dan kita bahagia kalau kita bisa melakukan sesuatu yang kita mampu dan kita suka. Lanjut, saya punya cerita sebentar. Saya punya teman waktu saya di S2 di UGM itu. Dia itu anak dokteran, tapi dia semuanya nggak suka sekali ada di kedokteran. Bahkan dia itu jijik kalau dia darah. Waktu itu saya lagi S2, dia lagi S1, sama-sama kami di UGM. Karena kebetulan saya psikologi, jadi itu menjadi klien saya sepanjang saya ada di situ. Penuh dengan drama hidupnya, maunya keluar, mamanya luar biasa, pokoknya. Karena dia pintar, tapi dia nggak suka dengan ilmu kedokteran. Lihat darah saja dia jijik. Tapi mamanya mulai dari S1, mulai dari SD, SMP, SMA, mengatur semuanya. Harus masuk les. Dia akhirnya tidak bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Kuliah masuk di UGM, masuk UGM kedokteran loh itu susah karena dia pintar. Tapi dia nggak suka
tiap hari nangis frustasi. Aku pengen bunuh diri, Pak lo. Yang boleh, aduh. Jadi itu pelayan tetap saya di sana. Pak, tolong Pak, kasih tahu mama, aku pengen pindah. Waktu mamanya datang, saya coba ngomong, tante, ini loh tante, wah, langsung saya diceramain sama mamanya. Pokoknya Mbak Elo, pokoknya dia itu harus lulus dari kedokteran. Akhirnya dia lulus. Kemudian dia dinikahkan dengan dokter juga sama ibunya. Apa yang terjadi? Setelah dia ngambil internis, setelah ngambil apa profesi kedokteran, disuruh ngambil internis, dia ambil juga. Jadi hidupnya sangat tidak bahagia. Untung dia tidak sampai bunuh diri. Kemudian dia kasihkan ijazahnya kepada ibunya, Ma, ini yang mama mau. Ini sudah selesai, Ma. Ini yang mama mau kan? Ijazah ini yang mama mau. Sekarang, Ma, tolong berikan aku kesempatan untuk hidup dengan cara. Dia kasihkan ijazahnya kepada ibunya. Dia pergi dari, kemudian dia pulang ada di Jakarta. Ternyata sekarang dia menjadi seorang pengusaha kuliner yang luar biasa. Memang dulu itu sukanya masak, jadi dikit-dikit di kos-kosan dia masak kue dan enak sekali. Itu bakatnya. Sekarang dia menjadi pengusaha kuliner luar biasa. Jadi masakannya dia jadi kue-kue itu, kue-kue basah, kue-kue kering, awalnya dari kue-kue kering. Itu sudah yang meng-hire. Yang membeli itu bukan hanya orang-orang seperti kita, tapi sudah di istana para pejabat-pejabat tinggi negara. Dan dia sekarang membuka kelas online. Dengan suaminya dia bercerai, punya anak satu. Kenapa? Karena dia kan suka. Seperti itu, Bapak. Jadi kita menjadi orang tua itu kepinginnya kan anak-anak kita sukses dan anak-anak kita bahagia. Biarkan dia berkembang sesuai dengan bakatnya yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang memberikan bakat itu bukan kita, Allah. Jadi jangan dilarang Allah. Makanya kemudian menemukan bakat itu tidak hanya tugas Bapak Ibu, tapi juga Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga punya tugas menemukan bakat dari siswa-siswinya. Caranya banyak, mungkin bisa pakai tes dan paling cepat. Atau keseharian kita belum anak kita itu sukanya dia melakukan apa. Kalau dia melakukan sesuatu itu kayaknya keren banget anak ini. Kalau dia melakukan itu dia keren banget, itu bakatnya. Kembangkan. Jadi ahli insya Allah dia. Nanti dia nggak usah nyari duit yang nyari dia. Kalau dia sudah jadi ahli. Lanjut. Kemudian yang ketiga, persisten. Persisten itu kerja keras, tiada batas. Itu tadi. Di persisten ini ada gigi, ada husnudzon, ada komitmen, masuk semuanya di situ. Mungkin dia gagal, bangkit lagi. Seperti anak-anak semuanya masih ingat Thomas Alva Edison siapa? Iya, ketemu lampu, ini namanya Thomas Alva Edison. Tahu tidak bahwa dia menemukan lampu itu setelah melewati 999 kali eksperimen. Di eksperimennya yang ke-1000 baru dia berhasil menemukan lampu. Coba kalau dia tidak persisten 100 kali langsung berangkat terus selesai iso. Kita nggak akan pernah bisa terang di malam hari. Dunia diliputi dengan kegelapan. Tapi karena dia memiliki persisten, komitmen, husnudzon, komitmen yang tinggi, kerja keras dan sebagainya, maka dia terus meskipun gagal sampai ke riset yang eksperimen yang ke-1000 baru dia berhasil. Husnudzonnya apa? Dia bilang begini, saya yang 999 eksperimen itu saya sebenarnya tidak gagal, katanya Thomas Alva Edison. Saya berhasil, tapi saya berhasil mengetahui bahwa elemen-elemen yang saya gunakan itu ternyata tidak cocok dijadikan sebagai lampu. Itu yang namanya husnudzon, berbaik sangka dengan kegagalan kita. Dan itu yang membuat kita tidak pernah menyerah. Dalam semuanya, maka kemudian sukses itu tidak bisa instan. Ikuti saya. Sukses, suka proses.
instan. Lanjut. Berikutnya jujur dan tidak suka menyalahkan orang lain. Jujur ya. Masya Allah, jujur itu sekarang jadi barang langka. Apalagi musim pemilu, Masya Allah. Sedih saya. Jujurlah. Karena kalau kalian jujur, anak semuanya, orang-orang akan berusaha mendekati kalian. Akan lebih mudah kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena ketika kita ingin sukses, kita nggak akan mungkin bisa kerja sendiri. Kesuksesan besar itu selalu memerlukan tim. Kalau kita tidak jujur, nggak ada yang mau, Pak, kerja dengan kita. Oh, itu gak bisa dipercaya orang ini. Gak ada yang mau kerja dengan kita. Jadi karakter berikutnya agar kita bisa sukses, jujur. Bapak Ibu harus ngajarin. Dengan apa? Dengan contoh. Siapa yang buat anak kita pertama kali tidak jujur? Kita. Aku lah, orang tua. Gak boleh bohong ya. Kalau bohong itu mati sama Allah, tidak dipotong. Bilang pernah, gak boleh bohong lah, yang bohong itu jelek, bohong itu gak bagus. Hari ini mau ada tukang kredit, bilangnya Umi lagi gak ada. Yang dicontoh kira-kira yang diomongan ibu, apa yang dilakukan ibu? Yang dilakukan ibu, terutama pada anak-anak usia ini, semua perilaku mereka itu didapat dari mencontoh. Nyontoh Bapak Ibu. Apa dikira gampang jadi orang tua? Boten. Masya Allah, luar biasa kita jadi orang tua. Jadi orang tua itu capek. Capek apa? Capek emosi, capek fisik. Kalau kita jadi orang tua nggak capek, saya yakin nggak benar orang tua. Karena jadi orang tua itu harus capek. Capek apa? Capek mengelola emosi, capek untuk bersabar, jujur. Kemudian jangan suka nyalahin orang lain. Nah ini, kuat-kuat kalau suka nyalahin orang lain. Anak semuanya ya, jangan suka nyalahin orang lain. Kalau kita kegagalan kita atas kekurangan kita, maka kita tidak memiliki peluang untuk memperbaiki diri. Kita butuh peluang untuk memperbaiki diri. Kita tidak akan bisa muhasabah, kita tidak akan bisa evaluasi. Kenapa? Yang salah salah kabeh. Ini kok jelek aku, jangan suka sama aku, settingan aku mah. Kenapa kok tidak suka? Anak aku belum waktu aku ngerjakan ujian di rumah angin, aku tidak konsen. Nyalahkan orang lain atas kekurangan atau kegagalan kita, tidak akan bisa sukses. Kenapa? Karena orang sukses itu, orang hebat itu, terus-menerus mereka berevaluasi, bermuhasabah, kritisi diri. Coba lihat ini. Lagi jalan ke Sandung Batu. Salahnya siapa? Lagi jalan ke Sandung Batu. Kok batunya disalahkan? Bapak Ibu, kenapa kok anak-anak kita suka menyalahkan orang lain? Apa sih kita ngajarin mereka? Gimana waktu masih kecil, kalau kita jago, atau misalnya ketatang meja, langsung ibunya bilang, nakal, sini kebui mejanya, saya ditaboki mejanya, nakal. Oh, saya nakal. Apakah mejanya yang ditabui, keboki, atau lantainya yang ditabui? Nakal. Pertama kan kita sudah mengajarkan anak kita untuk menyalahkan orang lain. Maka mau kita evaluasi. Karena anak kita ada cerminan. Kalau anak kita nggak benar, bisa jadi kita nggak terlalu benar ngajari mereka. Lanjut. Makanya kita harus sering minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kesabaran dan kemampuan mendidik anak-anak kita dengan lebih baik. Berdoa, Bu, saya setiap hari berdoa, saya punya satu S2, S3. Kuliah saya tentang psikologi perkembangan. Di situ intinya tentang parenting, tentang perkembangan anak mulai berbagi, anak-anak, remaja, itu sudah dibuat semua. Tapi saya merasa ilmu saya gak akan berguna kalau saya tidak minta pertolongan Allah. Malah tiap sholat saya minta kepada Allah. Tiap sholat saya nangis kepada Allah. Kalau anak saya melakukan kesalahan yang salah, bukan dia yang salah, saya. Saya juga ketika anak saya melakukan, maafkan Umi, maafkan Umi. Anak saya maaf, Umi, bukan Umi yang salah aku, Umi yang salah aku, bukan Umi yang salah aku yang
perbaiki input, fokus perbaiki input. Ayo sekarang. Tontonan itu harus kita seleksi ya. Kita harus fokus. Input yang masuk ke otak kita harus kita seleksi. Film, sinetron yang membodohi kita, yang melemahkan kita, stop, jangan ditonton. Film-film, sinetron yang melemahkan kalian, yang membodohi kalian, stop. Apa yang membodohi? Salah satunya film Cinderella. Siapa yang pernah nonton? Sudah ada saya, semuanya pernah nonton Cinderella. Cinderella itu hoax. Di alam nyata tidak begitu. Happy ever after jari sopo. Cak nak sangka katanya orang Madura. Hoax. Orang dengan status sosial yang sangat berbeda, satunya rakyat, pangeran ya, satunya pembantu. Kemudian menikah, kemudian bahagia selamanya. Mereka katanya. Katanya orang English bullshit. It's not make sense. Kalau kita lihat di pernikahan, kalau tidak sekufu, konfliknya luar biasa. Itu membodohi. Jangan yang membodohi seperti ini. Memang masih banyak film-film yang memiliki nilai moral yang luar biasa. Kemudian musik juga gitu. Musik cengeng jangan ditonton. Banyak di zaman kita itu ya. Lagunya Soviet Arya Sonata. Lihatlah tanda merah di TV, bekas tangan plak. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salah mari. Itu lagu dulu ya. Kalau sekarang yang cengeng juga banyak, tapi saya nggak bisa karena saya nggak tahu ya. Lah yang cengeng ojo ditonton jangan didengarkan. Ingat ya, sistem kerja otak kalian harus tahu semuanya. Sistem kerja otak ini selalu saya katakan pada mahasiswa saya. Sistem kerja otak adalah otak akan selalu melakukan, mencari jalan untuk merealisasikan apa yang sering dia dengar. Kalau kita ngomongnya tentang hal-hal yang buruk yang kita dengar, otak akan selalu membuat kita melakukan itu. Kalau kita mengatakan, aku bodoh, aduh kok bodoh nak politik, bodoh nak. Misalnya ya, kalau cuma jeglek motor misalnya, mungkin salah cek bodoh misalnya, cek bodoh misalnya. Itu didengar oleh otak kita. Ketika kita mendapatkan satu tugas, dan itu sebenarnya bisa kita lakukan, otak ngomong gak bisa, kamu gak bisa. Maka jangan mendengarkan. Maka kemudian di psikologi itu ada namanya self afirmatif, positif afirmatif. Tiap lagi harus ngomong yang baik-baik. Aku bisa, aku mampu. Aku sehat, aku bisa, aku mampu. Guru-guru mungkin mau ketika masuk di kelas pertama berikan positif afirmatif yang sering didengar oleh otaknya anak kita. Baik, harus mendengarkan lagu-lagu yang semangat. Kalau kita dengarkan lagu yang pertama. Ya, yang pertama. Ini salah satu lagu yang menyenangkan. Kita lihat sebentar ya, dan dengarkan lagu sebentar. Yuk. Mau ikut nyanyi silakan.
contoh lagu yang menyemangatkan. Kalau kita dengarkan lagu-lagu kayak gitu, sering-sering kita dengar, atau mungkin lagu Arab, lagu Islami, yang itu menyemangatkan, menguatkan, ayo dengarkan. Mungkin tidak dirasakan sekarang ada semuanya, tapi ketika kalian menghadapi sesuatu yang sulit, otak kalian bilang, kamu pemenang, bisa. Otak itu kan manajer badan kita, tubuh kita, dia yang mengarahkan semuanya. Maka jaga otak. Maka saya sangat memberikan apresiasi pada yang hadir di sini. Kenapa? Karena kita sudah mengisi otak kita dengan sesuatu yang positif. Kita kasih close untuk kita semuanya. Orang itu menghabiskan banyak uang untuk mencari ilmu, tingkat seminar dan sebagainya. Kalau di Indonesia masih susah. Kalau misalnya ada seminar berbayar, masih doang kan jadi ikut. Kalau di luar negeri itu 1 juta, 2 juta, mereka kenapa? Mereka menghabiskan uang untuk ngisi, bukan ini. Kalau orang Indonesia masih menghabiskan uangnya banyak untuk ini, dan agak segan menghabiskan untuk ini. Padahal ini adalah investasi. Dan itu akhirnya membedakan kita dengan orang-orang di sana. Lanjut Pak tadi, Pak, waktu saya guru Aida sudah habis selesai. Tinggal sedikit lagi, lanjutin. Berikutnya cinta dan hormati simbol ilmu. Siapa simbol ilmu? Tahu nggak? Bapak Ibu guru. Simbol ilmu itu Bapak Ibu guru buat anak saya. Kenapa kalau harus dihormati? Karena keberkahan ilmu itu anak-anak semuanya nggak akan bisa kalian dapatkan kalau kita tidak hormat kepada guru kita. Bapak Ibu harus bantu anak-anak untuk bisa menghormati guru-gurunya. Mau Bapak Ibu dibantu, karena dalam Islam itu diajarkan juga siswa harus hormat kepada gurunya, orang tua juga harus hormat kepada guru anak-anaknya. Saya ada satu riwayat yang ini saya pegang, dan makanya saya agak takut sama anak-anak saya. Meskipun mungkin dari stasiun pendidikan saya lebih tinggi dari mereka, tapi saya takut. Kenapa? Karena saya harus hormat kepada guru-guru anak saya. Kenapa? Sikap pegang itu Bapak Ibu, keberkahan ilmunya. Kalau ilmu itu kita, kalau anak-anak ini, anak-anak kita tidak hormat kepada gurunya, maka akan ada namanya mental block, penghalang yang menghalangi datangnya nur cahaya ilmu kepada anak kita. Dan kita tentu tidak mau itu. Nampaknya sorong, susah-susah, itu enggak berkah. Enggak berkah, enggak manfaat. Tidak buat dia menjadi baik, tidak buat dia menjadi sukses, tidak buat dia menjadi sukses dunia akhirat. Lalu apa? Kita bayar udah mahal sekolah. Makanya jaga betul ini. Simbol hormati dan cintai simbol ilmu. Saya mau cerita salah satu riwayat Sayyidina Abdul Qadir. Jadi Sayyidina Abdul Qadir itu punya pesantren. Kemudian ada murid-muridnya di sana datang ke sana. Mohon buat. Ada beberapa anak yang anaknya orang kaya. Kemudian Sayyidina Abdul Qadir itu biasanya memberikan makanan yang habis beliau makan, ada sisa, itu kemudian dikasihkan ke murid-muridnya. Kemudian pada saat sambangan, ada orang tua yang datang ke situ, kebetulan orang kaya. Dia melihat, kok anakku makan sisa? Kok kayak kucing? Anak saya di sini diperlakukan kayak kucing. Di rumah sudah saya luar biasa, saya berikan makan dia yang luar biasa sehat dan sebagainya. Ternyata di sini makan makanan sisa. Akhirnya kemudian dia memprovokasi beberapa orang tua untuk ngambil anaknya keluar dari pondok. Padahal dia di situ ada di pondok sudah sekitar 1 tahunan. Kemudian pulang lah, oke. Akhirnya kemudian minta izin pada Sayyidina Abdul Qadir Jailani untuk diambil dan diizinkan sama sang orang ini. Diizinkan diambil. Kemudian di rumah, Masya Allah setiap kali ditanyakan tentang ilmu apa, jawabannya benar. Ditanyain apapun bisa. Qurannya bagus, ilmu tafsirnya bagus. Terus ketemu Bapak Ibu. Loh, anakku kok orang ini mau lebih saya ya? Kan cuma setahun dia di pondok di sana. Terus tak boleh mau mana? Bapak Ibu paham ya? Saya sampaikan. Katakan, tak kebanyakan lagi yang saya pesantren. Biar dia tuntaskan di sana. Ternyata ilmunya luar biasa. Sudah dibawa lagi ke sampai ke Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Minta kemudian diterima lagi. Saya
katanya Syekh Abdul Qadir. Bukannya saya nggak mau, tapi Allah sudah menutup keberkahan ilmu yang saya berikan kepada anak-anakku karena adabmu kepada saya. Habis nangis ya. Makanya adab itu tidak hanya murid kepada guru, tapi juga orang tua kepada guru. Maka kita jaga. Makanya guru-guru yang ada di sini juga orang tua. Oh, kita berjuang bersama-sama untuk suksesan anak-anak kita. Kita tidak mau lelahnya anak-anak kita kemudian menjadi sia-sia karena ilmunya tidak memberikan nur cahaya keberkahan. Lanjut. Berikutnya, miliki bid'ah yang lain. Miliki bid'ah. Bid'ah itu maksudnya alasan. Miliki alasan yang kuat untuk bisa berjuang, untuk bisa menjadi orang sukses. Katanya para ahli, katanya para ilmuwan, katanya para filosof, sebenarnya nggak ada anak yang malas itu, nggak ada. Di dunia ini nggak ada anak yang malas waktu itu. Yang ada hanya anak yang belum menemukan alasan untuk rajin. Mereka tidak punya alasan untuk menjadi rajin. Maka mari kita menolong anak kita, mendorong anak kita untuk menemukan alasan. Wahai anak-anak saya, kalian harus punya alasan untuk menjadi sukses. Apakah kalian tidak ingin membahagiakan orang tua kalian? Apakah kalian tidak ingin membuat ayah dan ibu kalian bangga pada kalian? Kita tidak pernah tahu usia orang tua kita itu sampai kapan. Abah dan ibu saya sudah meninggal. Maka saya sekarang tahu. Saya sekarang tahu rasanya bagaimana tidak punya orang tua. Dan itu yang saya isi setiap hari. Karena tidak bisa lagi melihat senyum mereka. Ayo anak-anak semua, jadikan kebahagiaan orang tua menjadi alasan kalian berjuang untuk bekerja keras dan bekerja keras lagi agar sampai kalian menjadi orang yang sukses. Kita lihat karena saya akan dia berbohong karena dia mencintai saya. Anak-anakku semuanya, ayah kalian berjuang luar biasa keras untuk bisa memberikan kehidupan yang layak. Dia melupakan lelahnya, dia berkorban, dia mengorbankan kebahagiaannya hanya untuk membuat kalian bahagia, hanya untuk membuat kalian menjadi orang sukses. Apakah itu tidak cukup menjadi alasan kalian untuk menjadi orang sukses dan membuat ayah kalian bahagia? Kita lanjutkan yang kedua, Mbak, berikutnya. Video yang berikutnya. Rahim tunggu kan nak? Udah anakku, Rahim, makan pak dulu nak. Buru-buru kau mak, terlambat kau kian. Rahim, makan pak dulu nak. Dede, bagaimana ini anak sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana
soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau soal ini pasti lain yang paling jago. Karena soal matematika itu yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi ini cuma 2 soal. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1. Ternyata soal nomor 1 adalah sebutkan kesalahan yang kamu perbuat hari ini kepada ibu. Nah, ngomong begini ya, usahakan jangan seperti itu. Anak-anak masih masuk. Kenapa sih, Mak? Kan saya gitu. Sama juga, dia menyuruh tinggal aku. Ada kan begitu, mama melihat baik, ayah yang baik, seperti ini. Kita main sekali di kampus ini. Datang ya. Oke, udah makan itu, Mak. Ya boleh kita makan daging. Ingat ya, kata dokter. Darah tinggi, Ki. Kolesterol juga. Sedikit ya, namanya kurang. Ini Mama paling kasih tahu, harus sekali mendengar. Demi kebaikan tadi juga, Mak. Pokoknya nggak boleh dimakan itu. Sampai ke pulang ujian, kita nggak boleh makan itu. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah jika hari ini kamu masih diberi kesempatan bertemu ibu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kenapa dia pulang? Mama, tak setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku. Ternyata jawaban Radik adalah aku akan makan makanan mamamu. Tapi ketika dia sudah pulang, mamanya sudah meninggal. Namun semuanya, kita tidak pernah tahu usia orang tua kita sampai kapan. Karena kematian itu tidak mengenal usia. Kematian itu tidak pernah ada surat undangannya. Maka anak-anak
semuanya, mulai detik ini kalian harus berjanji pada diri kalian sendiri untuk berusaha keras membahagiakan kedua orang tua kalian, berjuang keras untuk membuat mereka tersenyum. Dan untuk itu anak-anak semuanya, saya ingin kalian memeluk ibu kalian, ayah kalian, salaman dengan ayah dan ibu kalian. Silakan ayah salaman sama bapak sama ibunya, salaman peluk ibu kalian. Mumpung beliau masih bisa kita peluk. Minta maaf, nah. Minta maaf sama ibu kalian, sama orang tua kalian. Peluk mereka, nah, karena kamu masih bisa memeluk mereka. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak lagi bisa memeluk raga orang tuanya. Peluk, nak. Ayo peluk sayang. Ayo dipeluk ayahnya. Ayo nak dipeluk, nak. Ayo nak dipeluk. Dan satu lagi, mungkin kalian bisa, apakah ada bunga Mbak Ruwaida? Ada bunga diberikan kepada orang tuanya sebagai tanda terima kasih dan bakti kalian kepada orang tua kalian. Saya mohon, ini mungkin tidak pernah kalian lakukan. Ayo, bapak ibunya yang ada di samping kalian disuapi dengan makanan yang ada kue di depan kalian. Ayo nak, disuapi dengan kue yang ada di depan kalian. Ada yang siap, masya Allah, salah satu rojak, maaf nih. Baik, kalau gitu tidak usah, karena banyak yang siap belum ada. Kalau udah saja siap pakainya, bagaimana deh? Oke, pakai sudah dari tadi sudah. Buat kalian, Allah nanti akan memberikan kemudahan jalan untuk kalian menjadi sukses. Masukkan itu di pikiran kalian, di hati kalian, di ucapan kalian, bahwa kalian ini membahagiakan orang tua kalian. Minta sama Allah dimudahkan jalan. Kalau itu adalah alasan kalian, insya Allah Allah tidak pernah bohong. Maka birrul walidain adalah amal yang paling disukai Allah setelah fisabilillah. Maka jadikan itu sebagai alasan, karena kalian masih memiliki orang dekat, orang ibu kalian, bapak kalian. Kita nggak pernah tahu usia mereka sampai kapan. Gitu ya anak-anak semuanya. Baik, Ananda semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk yang mendengarkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wa akhiran saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke nama belakang. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Elok Halimah Satria atas Dekat kepada saya sendiri, seperti nafasnya kamu di leher kami. Ada ayat yang mengatakan seperti itu, tapi saya lupa ayatnya. Jadi bagaimana yang kalau dikatakan mendatangkan Allah itu apa masuk dalam hati, dikelola pikiran. Jadi itu mohon dijelaskan kepada semua yang hadir di sini agar bermanfaat dalam mengelola pikiran. Pikiran itu tempat mengelola, hati yang rasa. Terima kasih. Langsung dijawab apa untuk pertanyaan yang kedua? boleh saya langsung apa? Bisa. Amin dijawab. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya juga tahu ada ayat yang demikian. Saya tidak tahu apakah itu ayat atau hadis ya, bahwa Allah itu dekat seperti urat nadi kita dengan kita. Allah yang mengatakan itu, tapi banyak sekali hambanya yang tidak ngerti, nggak connect pada Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita, tapi kita yang nggak sadar. Seperti kita ketika kita punya HP, wifi-nya nggak kita hidupkan, sehingga meskipun HP itu ada di dekat kita, tapi HP itu kemudian tidak berfungsi karena wifi-nya tidak kita hidupkan, connected-nya tidak kita hidupkan.
Maksudnya yang tadi saya sampaikan, hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Niat ini loh, niat kita. Kita lagi mandikan anak kita, ya Allah ini niat saya untuk mendidik dia. Karena Allah sudah menyuruh kita untuk mendidik anak-anak kita. Allah melarang kita meninggalkan generasi yang lemah. Kita ngasih makan dia, kita didik dia, kita didik akhlaknya dia, kita bikinkan, kita meleskan dia, kita berusaha menangguhkan dia, membuat pribadi yang tangguh dalam rangka kita menjawab tuntutan Allah itu, dalam rangka menjawab perintah Allah itu. Kalau itu kita masukkan di dalam pikiran kita, ya sebenarnya yang kita lakukan sama dengan orang yang tidak bertuhan. Tapi bedanya kita melakukan itu dengan niat kita taat kepada Allah. Kita makan itu loh, itu sedang taat kepada Allah. Yang eman kalau kita nggak niat untuk bahwa kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak hanya di lisan, tapi juga di hati. Jadikan itu sebagai ibadah hati, tidak hanya ibadah lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi, yang maha segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim, maha pengasih dan maha penyayang. Semua aktivitas kita, bahkan ketika kita minta maaf kepada anak kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita menyampaikan kepada ini saya sedang melatih dia untuk menjadi pribadi yang tawadhu, tidak sombong. Orang sombong itu apa bu, bapak? Nggak mau minta maaf meskipun dia salah, karena dia tidak pernah merasa salah. Orang sombong itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang pamer kayanya, bukan selalu. Orang yang sombong itu orang yang nggak bisa dinasehati, bebal. Kenapa dia nggak bisa dinasehati? Karena dia merasa lebih benar, lebih besar dibandingkan orang yang mengingatkan. Ketika kita minta maaf, itu kita sedang glosor menunjukkan bahwa kita salah. Itu kita juga sedang berjuang untuk memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita. Semuanya itu ada dalam koridor perintah Allah, Bapak. Jadi eman kalau kita tidak masukkan itu di dalam hati kita. Eman sekali. Bahkan kita nyapu itu loh, nyapu Pak, nyapu. Ada perintah Allah untuk menjaga kebersihan. Orang Islam itu harusnya bersih. An-nadhafatu minal iman. Saya tidak tahu apakah itu hadisnya sahih atau boten, tapi itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kaidah-kaidah Islam. Kita tersenyum kepada suami kita, Bapak Ibu. Yang sering senyum nih sama bapaknya. Sering senyum Bu. Bapak itu senang kalau kita senyum, meskipun kita nggak dibalas senyumnya. Percayalah beliau jauh lebih suka kalau kita tersenyum daripada kita menutup. Senyum Bu. Dan anak-anakku semuanya sering senyum ya, sering senyum. Di psikologi itu ada namanya terapi senyum. Pagi-pagi langsung senyum. Angkat bibir kanan kiri 7 detik. Itu apa? Kita sedang menstimulasi namanya kelenjar pituiter yang ada di dalam badan kita untuk mengeluarkan namanya hormon endorfin. Dan hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Ayo sering-sering senyum, jangan menutup. Kalau senyum itu lo cantik, tambah ayu, tambah ganteng. Ya Bu. Orang yang banyak senyum, bahkan kan Rasulullah bilang ciri-ciri penduduk surga yang ada di dunia adalah dia sering tersenyum. Maka harus banyak-banyak senyum. Tapi ingat, jangan ngadep tembok terus tersenyum. Nanti dibawa ke psikolog. Sering-sering senyum adalah sedekah. Nonton apa? Bahkan ketika kita tersenyum di rumah, kita niatkan itu sedekah. Pahalanya langsung dari Allah. Itu bedanya kita dengan orang-orang Muslim. Nonton ya Bapak, mudah-mudahan bisa menjawab. Pertanyaan berikutnya. Next, pertanyaan berikutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa bertanya, monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin disebutkan namanya dengan nama putranya Ibu. Perkenalkan, nama saya Kartini, saya biasa dipanggil Ni. Saya ada Ibu dari Ata, anak saya kelas 9D. Terima kasih Ibu atas emosi yang mengaduk-aduk ini. Mohon maaf. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit tips kepada kami para orang tua yang ingin mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan. Semisal anak kita
ingin berkuliah di luar kota. Tapi kita sebagai orang tua melihat pergaulan anak-anak zaman sekarang itu mungkin sepertinya belum siap melepas mereka belajar di luar kota atau terlalu jauh dari rumah, sehingga kita tidak bisa mengontrol pergaulan mereka. Mungkin Ibu bisa memberi beberapa tips agar kita sebagai orang tua bisa menata hati kita, melepaskan anak kita menuju cita-citanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu Ning atas pertanyaannya yang luar biasa. Tadi pertanyaan Bapak juga luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana caranya agar bisa melepas dengan tenang anak belajar di luar kota? Pak, Bu, Pak, Bapak, ini berat itu Ibu. Ibu itu berat kalau harus pisah dengan anak. Luar biasa. Kenapa? Karena rahmatnya Allah lebih banyak diturunkan kepada ibu dibandingkan kepada bapak. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan tugas sebagai ibu. Makanya sifat rahman itu lebih banyak pada ibu dibandingkan pada bapak. Kalau enggak, jebol Pak, ibu itu ngasuh anak. Makanya ketika anak mau keluar kota, yang paling berat itu ibu. Ya memang itu sudah sesuai dengan fitrah seorang ibu. Kalau bagaimana caranya? Kita lihat dulu Ibu, anak kita siap tidak untuk jauh dari kita. Kita pantau terus anak kita, tangguh tidak dia? Karena sekarang bullying di mana-mana. Pernah ada pertanyaan kepada saya, kapan sebaiknya saya memondokkan anak saya? Tidak ada jawaban yang pasti kapan, karena jawabannya adalah kemampuan, kematangan, kesiapan anak. Makanya orang tua harus hadir betul dalam proses pengasuhan. Anakku ini tangguh, ini rotok ngalaman, ini tak lepas kayak iso. Kalau dia tangguh, lepas, pasrahkan dia kepada Allah. Kalau dia mampu mandiri dengan apa yang menjadi kebutuhan dirinya, dia mampu fight back ketika ada orang menyerang dirinya, dia mampu melindungi dirinya dari orang-orang yang menyakiti dirinya, lepas. Tetap kita minta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita. Tetapi kalau kita melihat anak kita itu ngalem, wedian, tidak bisa fight back, tidak bisa melindungi diri, ya jangan Bu, siapkan dulu mental dia. Sama saja kita sedang melemparkan dia ke kandang harimau. Luar biasa bullying sekarang itu Bapak Ibu. Kemarin pengabdian masyarakat saya di Malang, itu kami bekerjasama dengan Kemenang, terkait dengan teman-teman dari Fakultas Syariah. Kita memberikan edukasi tentang bullying di pesantren. 20 pesantren kami undang, yang memberikan jawaban yang ikut serta hanya 11 pesantren. Dan semuanya mengatakan gak ada bullying di tempat saya, gak ada. Ada hal kasus bullying luar biasa. Bullying itu gak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena menyisakan trauma Bapak Ibu. Saya dulu juga dibully, tapi gak apa-apa. Zaman dulu dengan zaman sekarang benten Pak, tak padat, gak sama. Jangan disamakan. Bapak dulu gak sama. Saya tidak harus sudah mengingatkan. Jangan disamakan zaman kita dengan zaman anak-anak kita. Gak nyambung Bu. Maka kita harus hadir dalam pengasuhan anak-anak kita. Kita lihat mereka siap atau tidak. Kayaknya belum siap, kayaknya Bu, anak saya nomor ini kayaknya belum siap. Saya bilang kepada anak saya, Mas yang laki-laki, kamu mau kuliah di mana? Ini kan anak saya laki-laki itu kelas 3 SMA, dia bilang, aku pengen keluar di luar negeri. Terserah kan? Ambil beasiswa, aku pengen ngambil beasiswa. Terserah, boleh. Mas boleh berusaha. Dia karena dia hafidhul Quran. Yang nomor 2 juga tahfidhul Quran, tapi hafidh juga, tapi belum sampai 30. Yang nomor 2 baru juz 15. Yang nomor 2 sama nomor 3 saya bilang, Mbak, kakak gak boleh keluar. Nanti kuliah harus ada di Malang. Kenapa begitu? Umi merasa lebih aman kalau kamu dalam pantauan Umi sama Abi. Di Malang banyak anak perempuan tuh gak usah jauh-jauh di orang. Itu saya. Padahal saya dulu waktu S1 sudah dilepas sama abah saya. Tapi ketika saya melihat bagaimana kondisi saat ini, akhir zaman, untuk anak laki-laki lepas. Karena dari awal dia sudah dibuat tangguh oleh bapaknya. Anak perempuan nangisan, si nomor 3, aku kepengen mondok, bener. Yang nomor 3 itu SMP kelas 3.
aku kok pengen mondok nih. Dia sudah hafid Quran, di sekolahnya dia menjadi guru ngaji, jadi guru tahfidz, dan dia dapat uang dari situ. Saya bilang aku kok pengen mondok, benar tante, kamu pengen mondok? Benar? Iya. Soalnya nomor 3 itu wataknya namanya melankolis, tersinggungan, ngamuan. Benar, saya bilang. Ya, aku pengen. Kenapa kamu pengen mondok? Aku pengen buat Umi bangga. Umi sudah banggakan kamu sekarang. Karena dia juga sudah menerbitkan satu buku. Karena dia suka sekali dengan tulis, dia suka baca, jadi dia sudah menerbitkan satu buku. Umi juga sudah bangga kalau dengan kamu sekarang. Benar kamu pengen mondok? Iya. Hati ini Bu, sami kali jenengan. Cedak gitu ya. Oh iya. Terus saya bilang, ya Allah, berikan saya kekuatan. Kalau dia memang kepengen mondok, dan saya melihat dia mondok, nih, ayo namanya aku kepengen mondok. Iya bisa. Masa mau saya larang dia mondok? Maka kemudian cara saya mencarikan pondok yang di situ pembinaan terhadap program anti bullyingnya bagus. Saya cari karena saya nggak mau melempar anak saya ke tempat yang saya nggak ngerti di sana seperti apa. Nggak penting apakah pondoknya itu pondok yang nggak harus pondok itu yang bagus, enggak. Ternyata di pondok yang bagus juga banyak juga terjadi bullying. Oke. Itu menjadi perjuangan saya untuk cari informasi mana pondok yang bagus, yang kiainya turun langsung pada murid-muridnya. Kiainya yang nggak ikutan politik. Biasanya kalau kiai ikutan politik itu nggak pati ngurusi santri ini kan. Nggak tahu sudah santrinya kayak apa, sudah nggak ngerti, banyak di Malang seperti itu soalnya. Maka itu menjadi tanggung jawab saya. Dia kepengen mondok, saya lihat ini kelemahannya, ini kekuatannya, kelemahannya di sini, kekuatannya di sini. Maka saya harus mencarikan pondok yang sesuai dengan dia. Ngoten sambil kemudian tetap berdoa kepada Allah, masya Allah. Kita berdoa itu hari-hari itu nggak cuma sekedar habis sholat, nggak cuma sekedar habis sholat berdoa untuk Allah, untuk anak-anak saya. Ya Allah, saya nggak ridho ya Allah, nggak ridho kalau anak-anak saya disakiti ya Allah, nggak ridho saya ya Allah, buatan ridho kalau Gusti buatan ridho. Ayo mata berjujur, karena itu tugas kita. Kita tuh harus rayu Allah, karena yang melindungi cuma Allah. Kita jauh, kita nggak bisa melindungi anak-anak kita. Bully yang sekarang nggak karu-karuan Bapak Ibu, banyak yang mati. Anak SMP, anak SD yang kemarin itu, anak SD disuruh menyetubuhi kucing dan dia akhirnya sampai mati. Dibully sama teman-temannya. Bullying di Indonesia nomor 4 Bapak. Kita tidak bisa tutup mata dengan bullying ini. Kenapa? Karena dampak traumanya luar biasa Pak. Jangan dianggap remeh. Trauma mereka itu loh, mereka bawa dan akan menghancurkan masa depannya. Dan itu kedoli, kalau kita biarkan itu kedoliman kita. Yang harus pasang badan tentang bullying ini adalah Bapak Ibu. Karena di sekolah orang tua menitipkannya kepada Bapak Ibu. Kalau di rumah tanggung jawab Bapak Ibu. Tapi kalau di sekolah, bullying garda pertama yang harus melindungi anak-anak dari kekerasan, guru. Indonesia sekarang itu saya nggak tahu sekarang sudah nomor 4 atau naik nomor 3. Yang mati banyak soalnya. Begitu ya Ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang kita takutkan terjadi pada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk